Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, baik di sini saya dan rekan saya akan melakukan diskusi tanya jawab tentang beberapa tema yang ada dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irene Muguole dengan NPM 240401140115 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D. Dan rekan saya Inarilina Manupadaka dengan NPM 240401140116 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D. Jadi baik di sini kita akan saling tanya jawab mengenai beberapa poin-poin yang sudah kita dapatkan di semester 1 dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Untuk pertanyaan pertama akan diberikan kepada saya dari Ina kepada saya. Jadi di sini saya akan bertanya soal pertama kepada Iren, apa sih yang kamu ketahui tentang progresivisme? Jadi Ina, untuk aliran progresivisme ini merupakan satu aliran yang ada dalam Filsafat Pendidikan. Jadi aliran ini menghendaki supaya adanya perubahan pendidikan secara cepat dan menuju ke arah yang positif. Nah, progresivisme ini dalam pendidikan memusatkan hanya kepada siswa. Jadi bukan kepada guru tapi kepada siswa. Dan kurikulum yang digunakan di dalam progresivisme ini kayak kita mempraktekkan, kita mendengarkan lalu kita mempraktekkan. Itu untuk kurikulumnya. Dan untuk peran gurunya itu hanya sebagai pembimbing. Jadi di dalam progresivisme itu lebih kepada siswa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kayak contohnya ketika guru dalam pembelajaran IPA, ketika guru membimbing siswanya untuk melakukan eksperimen agar siswanya mengetahui konsep-konsep ilmiah. Itu dari saya. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya tentang pertanyaan yang kedua. Apa sih yang kamu ketahui tentang aliran esensialis? Untuk aliran esensialis ini juga merupakan aliran yang ada dalam filsafat pendidikan yang berbicara tentang nilai-nilai budaya. Jadi aliran esensialisme ini kalau dalam pendidikan seperti lebih kayak ini memusatkan kepada guru. Berbeda halnya dengan progresivisme tadi, itu hanya berpusat pada siswa. Tetapi esensialisme ini lebih berpusat kepada guru. Jadi pendidik atau guru ini harus mahir dalam proses pembelajaran. Jadi siswa hanya mendengarkan, guru yang harus mahir dalam membimbing siswanya. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya pertanyaan ketiga. Siapa saja tokoh yang ada dari aliran esensialis itu? Untuk tokoh yang pertama itu ada George Wilhelm, terus yang kedua ada George Santayana, dan yang ketiga itu ada William Basley. Jadi di sini saya ingin bertanya pertanyaan yang keempat itu, coba Iren memberikan contoh dari progresivisme. Kembali lagi, tadi kan saya sudah memberikan contoh, tapi ini saya akan menyampaikan kembali contoh dari aliran progresivisme ini. Jadi seperti contoh dalam pembelajaran IPA. Nah, guru kan tugasnya tadi hanya membimbing. Jadi guru membimbing siswanya untuk melakukan eksperimen agar siswanya mengetahui konsep-konsep ilmiah dalam pembelajaran IPA tersebut. Oke. Jadi di sini saya ingin bertanya pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima. Apa sih kaitan filsafat pendidikan dengan film Bumi Manusia yang sudah ditonton itu? Kaitan filsafat pendidikan dan film Bumi Manusia yang sudah saya nonton dan teman-teman saya nonton kemarin itu, menurut saya kenapa dikaitkan dengan filsafat pendidikan? Yang pertama, karena di dalam film tersebut terlihat pendidikan sebagai agent of change atau agen perubahan. Jadi di dalam situ kan Minke menggunakan pengetahuannya untuk menyalurkan atau menyuarakan ketidakadilan dan mendorong perubahan sosial. Jadi ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengubah masyarakat. Lalu yang kedua itu pendidikan sebagai pembebasan. Kenapa saya bilang pembebasan? Karena pendidikan bagi Minke adalah jalan
untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan ketidakadilan. Oke. Jadi sekarang saya sudah bertanya kepada Iren dan sebaliknya Iren akan bertanya kepada saya. Oke deh, selanjutnya kita akan bertanya kepada Ina. Nah Ina, apa sih yang kamu mengerti tentang teori Paideia itu? Jadi ini teori Paideia itu dia tuh berasal dari bahasa Yunani kuno. Dia tuh tidak hanya konsepnya itu yang konsep pembelajarannya di sekolah, tapi dia tuh lebih ke pembentukan karakter dan intelektual. Langsung saja di pertanyaan yang selanjutnya. Kamu pasti tidak asing lagi dengan kata fenomenologi. Ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang aliran tersebut? Ya, jadi di sini saya ketahui dalam dua arti. Yang pertama dari arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang nampak. Nah, sedangkan dalam arti sempit, fenomenologi mempelajari tentang fenomena-fenomena yang menampakkan diri pada kesadaran kita. Dan juga dalam teori itu, fenomenologi itu berasal dari aliran filsafat kontemporer pada abad ke-20. Ina, apakah kamu bisa menyebutkan beberapa tokoh yang mungkin ada dalam aliran tersebut? Nah, mungkin tokoh dalam aliran fenomenologi itu yaitu adalah Edmund Husserl. Dia adalah tokoh pertama yang menemukan tentang aliran fenomenologi. Oke, baik. Saya pengen tahu dong contoh dari dari filsafat Paideia sama aliran fenomenologi itu. Jadi di sini saya akan memberikan contoh dari teori Paideia ini. Nah, contohnya itu pembelajaran berbasis proyek. Misalnya itu anak-anak disuruh membuat film pendek. Nah, di situ mereka tidak hanya belajar tentang film itu, pembuatan film itu, tetapi mereka itu belajar tentang masalah yang ada di sekitar mereka dan belajar cara riset dan kerjasama tim mereka. Dan untuk yang contoh yang kedua itu dari fenomenologi. Nah, contohnya itu kayak kita tuh di dalam kelas. Nah, di situ kita tuh kayak menyuruh siswa untuk mengamati suatu benda. Dan seperti yang kita sudah pelajari sendiri pas pertemuan filsafat pendidikan itu, di mana dosen kita itu kayak menyuruh kita untuk mengamati rumah. Nah, di situ juga kita bisa menyuruh siswa untuk mengamati suatu benda agar kita tuh bisa melatih cara berpikir kritis mereka terhadap suatu benda itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir. Nah, kemarin kan sempat saya dan Ina kan satu kelompok. Nah, itu kita sempat nonton film Kapten Fantastik. Menurut Ina, apa kaitan film tersebut dengan filsafat pendidikan yang Ina ketahui? Yang mungkin yang saya ketahui tentang kaitan film fantastik dan filsafat pendidikan itu, yang pertama ada pendidikan berbasis pembebasan. Nah, film ini mengkritik tentang pendidikan konvensional, di mana pendidikan itu yang bisa dikatakan kaku dan tidak relevan lagi. Dan yang kedua itu pembelajaran tidak hanya di dalam kelas. Nah, seperti yang kita ketahui di film Kapten Fantastik, di situ keluarga Benkes itu dia tidak mengajak anaknya itu di dalam kelas. Dia kayak mengajak anaknya itu untuk belajar di alam, untuk melatih keterampilan mereka. Seperti mereka tuh hanya bukan berfokus pada materi, pada kurikulum. Mereka tuh belajarnya tuh bebas di alam liar, seperti melatih keterampilan, pola pikir kritis mereka. Ini bagaimana mereka bisa ini melatih untuk bercocok tanam, ini untuk memenuhi kebutuhan mereka saat mereka tinggal di alam liar. Oke, baik. Sekian dari diskusi panjang kami hari ini.
diskusi tanya jawab yang mengangkat beberapa tema yang pastinya ada paideia, progresivisme, esensialisme, dan fenomenologi, serta film Bumi Manusia dan Kapten Fantastik. Nah, jadi itu tadi hasil tanya jawab antara saya dan Ina. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih. Bye.